Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdayanti Amir. Saya di sini mau membahas sedikit terkait tes wawasan kebangsaan yang menjadi salah satu tes dari seleksi kompetensi dasar dari soal CPNS ya. Oke, baik terkait tes wawasan kebangsaan. Kenapa sih yang menjadi kisi-kisi dari soal TWK? Yang pertama ada nasionalisme. Kemudian kenapa sih nasionalisme ini mesti menjadi salah satu kisi-kisi dari soal CPNS TWK? Jadi supaya kita nanti mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi ini poinnya ya, bagaimana kita bisa mempertahankan identitas nasional. Kemudian yang kedua, kisi-kisi kedua itu ada integritas. Kenapa sih integritas mesti masuk di soal CPNS gitu? Supaya kita mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Nah, kemudian yang ketiga ada bela negara. Nah, kenapa sih bela negara mesti masuk di soal CPNS? Supaya kita mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Nah, yang keempat, pilar negara. Kenapa sih pilar negara mesti masuk gitu? Supaya kita mampu membentuk karakter positif, pemahaman, pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, makanya ini kemarin banyak yang bilang, soal TWK itu banyak kan terkait implementasi Pancasila ya, karena tepat sekali ini bagian dari pilar negara gitu. Kemudian bahasa Indonesia. Kemudian untuk apa? Mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi seperti itu ya teman-teman, kisi-kisi dari soal CPNS khusus TWK. Nah, selanjutnya saya mau masuk ke pembahasan soal. Jadi, karena kan jumlah soalnya kan 30 nomor tuh. Jadi kita mau membahas 30 soal dan ini ya, bagaimana tipsnya gitu. Jadi terakhir pembahasan dulu, habis itu kita bahas tipsnya. Oke, selanjutnya saya mau bahas soal. Ini yang pertama, Anda adalah seorang RT yang terpilih selama 2 periode. Selama masa kepemimpinan Anda, lingkungan wilayah RT Anda tidak pernah mengalami masalah cukup besar. Memang pernah terjadi sebuah kejadian kehilangan di lingkungan, namun tidak terlalu beresiko karena telah ditangani oleh kepolisian. Masyarakat di lingkungan Anda tinggal sering membuang sampah di sungai yang tentunya mencemari lingkungan Anda. Perilaku oknum masyarakat tersebut merupakan perbuatan melanggar Pancasila, terutama pada sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi teman-teman, ini kan ada 2 case nih yang dimasukkan. Yang pertama itu ada terkait ini ya, apa namanya, sering membuang sampah nih. Nih, sering membuang sampah. Kemudian ada juga terkait kejadian kehilangan. Jadi ada 2 case dari narasi nomor 1 ini. Nah, kalau kita melihat, ini kan pertanyaannya. Kalau kita melihat kan pertanyaan ini tuh perilaku oknum masyarakat nih. Jadi yang ditanyakan otomatis masyarakat. Nah, ini kan tindakan masyarakat tuh kan yang sering membuang sampah di sungai. Nah, ini melanggar sila keberapa? Nah, salah satu butir kalau kita melihat dari sila kelima itu menggunakan hak milik yang merugikan kepentingan umum. Nah, sama halnya yang ini, membuang sampah kan merugikan kepentingan umum karena mencemar lingkungan. Ini ada mencemar lingkungan ya. Nih, dampaknya bisa terjadi banjir, bisa tanah longsor mungkin. Nah, jadi yang paling tepat ini adalah error.